Hanya ada dua tipe manusia, pemburu atau mangsa. Gelap belum pergi semuanya, tetapi seisi desa telah diselimuti teriakan ketakutan dan gertakan. Tentara yang dipimpin Raymond Westerling memporak-porandakan seisi desa, mengumpulkan warga di lapangan dengan todongan senapan. Sang komandan lalu datang, duduk sambil memanggil nama warga desa yang ada dalam catatannya, lalu mengeksekusinya tanpa ragu. Itulah potongan adegan kekejaman yang digambarkan dalam The Oost, atau bahasa Inggrisnya The East. Film garapan New Amsterdam Film Company ini disutradarai oleh Jim Taihutu, pria kelahiran Belanda berdarah Maluku yang sudah lama ingin menggarap film bertemakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama peristiwa pembantaian di Maluku, tanah leluhurnya. Film dibuka dengan adegan Johan yang dilempari botol saus oleh para penentang penjajahan yang dilakukan Belanda atas Indonesia. Layar kemudian berganti menayangkan masa lalu Johan selama berada di Indonesia. Salah satu pemimpin Belanda yang menyambut kedatangan tentara muda Belanda yang baru saja bergabung. "Apa itu membawa kembali perdamaian di Hindia?" teriaknya lantang. Ia mengorasikan Jepang telah meracuni koloninya dan pikiran Soekarno yang dianggap sebagai teroris dan boneka Jepang. Sehingga kedatangan Johan dan kawan-kawan dapat membantu kembali merekolonisasi Indonesia setelah lepas kendali selama 3,5 tahun masa pendudukan Jepang. Johan mulai mengikuti Raymond dan menjadikannya mentor. Ia bahkan kerap mengikuti Raymond dalam operasi gelap, hingga bergabung dalam satuan pemberantas teroris yang dipimpin Raymond. Namun melihat kekejaman yang dilakukan oleh orang yang dikaguminya itu membuat batinnya memeranginya, hingga ia berani menentang komandannya itu. Pemerintah Belanda tidak tahu harus berbuat apa dan orang Indonesia bertempur di antara mereka sendiri. Muslim dengan Kristen, Cina dengan Jawa, komunis dengan kapitalis dan lain-lain. Mereka yang tidak peduli dengan hal itu hanya mau menanam padinya. Itulah kenapa aku di sini untuk melacak unsur-unsur yang mengganggu perdamaian, ujarnya dalam bahasa Belanda pada menit ke-76. Film The Oost ini sempat menjadi kontroversi lantaran beberapa pihak seperti Federasi Veteran Indo di Belanda karena menganggap film tersebut merupakan propaganda anti-Belanda. Palmira Westerling, putri dari Raymond, juga ikut menentang film ini dengan alasan pemalsuan sejarah. Namun semua tuntutan tersebut digugurkan oleh pengadilan Belanda yang beranggapan film ini tidak melanggar apapun. Di samping kontroversi yang ada, film The Oost ini merupakan salah satu film yang wajib ditonton untuk kamu yang gemar dengan film bergenre sejarah. Sayangnya, meskipun memberikan gambaran yang bagus tentang peristiwa pembantaian Westerling, film ini tidak begitu populer. Bahkan di situs imdb.com, The Oost hanya memperoleh rating 7,1/10. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tertarik menonton film ini?